Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di Virtual School Mamio. Kali ini saya akan membahas tentang soal dasar Microsoft Excel lagi. Langsung aja kita masuk ke datanya. Nah, ini adalah data yang disajikan kepada kita. Ada 1, 2, 3, 4 tabel. Tabel pertama dan tabel kedua itu kita disuruh ngisi. Tabel ketiga dan tabel 4 ini adalah informasi untuk dijadikan acuan kita mengisi tabel pertama dan kedua seperti itu. Isi tabelnya seperti apa sih? Jadi ini tabel tentang gaji karyawan. Ceritanya kita disuruh menginput data atau memberikan data berapa banyak nominal gaji yang kita berikan kepada karyawan kita. Jadi ceritanya kita jadi bosnya seperti itu sih. Enggak juga sih. Jadi HRD juga bisa memberikan data untuk karyawan-karyawan. Jadi enggak harus bos juga sih. Oke, kalau pertama berisikan nomor. Nomor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 karyawan yang akan kita berikan gajinya. Nama-namanya adalah Andi, Budi, Clara, Dewi, Eko, dan Mbak Fiona. Seperti itu. Golongannya ada GK, GT, GI, GK, GI, GI. Ini kalau melihat tabel kedua. Ke tabel kedua ya. Golongannya ada 3, GT, GK, GK, dan GI. Seperti itu. Nah, buat apa sih golongan ini? Ini golongannya ini dibuat kalau nggak salah kita memberikan berapa gaji pokoknya dia si Adi ini berdasarkan golongannya. Dilihat di sini, ini ada tabel gaji pokoknya. Kalau misal dia GT, itu dia kita kasih gaji pokok sebesar 30 30 juta 500.000, 3.000, 30, 300, 3 juta. Kayak ini kebesaran deh gaji pokoknya, beneran ini kayaknya salah. Salah. Kebanyakan angka 01. Jadi kita, ya Allah. Kita kasih dia gaji 30 juta. Kalau misal dia golongannya GT, kalau misal GK ini 25. Iya kan? 25 juta. 25 juta. Kalau misal dia GI, kita kasih gaji pokoknya 20.000. Kemudian tunjangannya kalau misal dia nikah cuma 500.000. Kalau belum ya, oh ini belum dikasih koreksi. Kasih dia 250.000. Kalau dia GK 400.000 sama 150.000. Kalau GI 300.000 sama 100.000. Seperti itu. 30 juta. Itu gaji pokoknya. Tunjangannya ini akan melihat ya acuannya dua. Jadi lihat dulu golongannya apa. Kalau misal GT, oh kita pakai yang ini. Terus lihat dulu statusnya. Kalau misal nikah pakai yang ini. Kalau belum pakai yang ini. Jadi acuannya ada dua. Golongan sama statusnya itu untuk kita mengisi tunjangannya. Kemudian ada pajaknya itu ini ada besarnya pajak dengan berdasarkan golongannya. Kalau golongannya GT dikenakan pajak 7% dari gaji pokok. Jadi ambil dari sininya acuannya. Kalau misal dia GK berarti 5% dari gaji pokok. Sedangkan kalau GI dikenakan pajak 3% dari gaji pokok. Ya seperti itu pajaknya. Kemudian gaji bersih nanti diambil dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Seperti itu. Terus tabel ini jumlah orang, oke. Kita isi. Gaji pokok. Karena udah ada tabelnya berarti eh kita pakai rumus yang namanya VLOOKUP. Apa sih VLOOKUP itu? Jadi VLOOKUP ini itu aslinya kita pakai if juga bisa, cuma kalau if kan harus ada itunya, kalkulasinya atau perhitungannya. Kalau VLOOKUP ini sekedar dia kopas aja, jadi kayak ngambil data dari mana gitu. Jadi nggak pakai hitung-hitungan juga bisa, eh, nggak pakai logical statement juga bisa. Pokoknya dia tinggal kopas dari sumber datanya dari mana seperti itu. Ini kan lookup, jadi melihat atau anggap aja mengambil gitu. V-nya itu dari apa namanya, vertikal, vertikal ke bawah. Jadi di sini ada dua dua urut dua dua
dua rumus yang sama. Yang pertama adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini dua rumus kembar. Fungsinya sama, cuma ngambil data atau kopas data dari sumber yang lain atau tabel yang lain. Cuma bedanya cara mengambilnya yang beda. Kalau misal VLOOKUP, dia akan mengambil data di tabel yang ke bawah atau informasinya datanya itu bersifat bersifat bentuknya vertikal, Kalau misalnya ini kan dia ke bawah ya. Jadi GT, GK, GI informasinya kan datanya ke bawah. Berarti dia harus pakai VLOOKUP. Kalau dia pakai HLOOKUP nggak bisa. Kalau misalnya HLOOKUP hanya ini dari horizontal. Jadi harus ke samping gitu. Jadi misal datanya saya buat kayak gini. Ini saya copy. Di sini datanya itu seperti ini. Saya buat horizontal. Di sini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, seperti ini. Kurang gede. Nah, seperti ini. Ini kan headernya kan menyamping ya. Jadi informasinya datanya kan ke sana menyamping ke pokoknya datar gini kan horizontal. Kalau misal yang di atas ini kan headernya di atas, kemudian datanya di bawahnya gitu. Jadi vertikal. Jadi itu bedanya HLOOKUP sama VLOOKUP seperti itu. Karena kita pakai tabel yang ini, maka kita akan pakai rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, Pak kurung, di sini ada 1, 2, 3, 4 value yang harus kita masukkan ke dalam kurungnya. Ada kurungnya. Lookup value. Jadi ini adalah apa sih acuannya? Jadi saya harus menentukan acuannya itu apa. Sebagai acuan apa? Ini kan gaji pokok di sini yang dipakai acuan adalah golongannya. Sama kan sama ini ya, golongannya dia harus ada acuan atau eh data kolom yang harus sama. Jadi kuncinya, kolom kuncinya. Acuannya adalah ini C3 titik koma, kemudian tabel arraynya. Tabel arraynya itu semua tabel yang berisi informasinya atau tabel keduanya atau ya tabel acuannya seperti itu. Kemudian titik koma lagi. Oh, ini jangan lupa dikunci, pencet F4, di blok pencet F4. Jadi tandanya kalau udah dikunci itu ada simbol dolarnya, dolar K, dolar 3, kemudian dolar L, dolar 6. Ini udah dikunci. Kemudian titik koma, kemudian kolom indeks numbernya. Jadi kamu ambil kolom keberapa dari tabel yang udah kamu pakai sebagai informasi, tabel keduanya, tabel yang kamu mau ambil datanya seperti itu. Ini kan kolomnya ada dua ya, 1, 2. Karena kolom pertama itu berupa acuan, otomatis kita ambil yang kolom kedua. Atau gaji pokok kan ada di kolom kedua. Kalau misal gaji pokoknya ada di sini, misal ini namanya gitu ya, golongan, nama, terus gaji pokok. Berarti kamu ambil gaji pokoknya ada di kolom ketiga. Itu. Ini kan kolom kedua, berarti tulis aja 2. Seperti itu. Golongan gaji pokok ini kolom kedua dari tabel yang kamu blok atau ambil datanya. Kemudian titik koma, ini kita diberi opsi true or false atau 0 sama 1. Ini tulis aja 0. 0 gitu aja. Kemudian tutup kurung, enter. Pakai kurensi E. Oke. Ini kalau kita tarik ke bawah, kita cek GK 25 juta. Oke, GT 30 juta, GI 20 juta, GK 25 juta. Oke, cocok ya. Jadi ini intinya rumus ini cuma kayak kopas aja dari tabel keduanya, tabel yang berisikan informasinya seperti itu. Kemudian tunjangan ini juga mengambil data dari tabel keempat atau tabel lainnya. Ini juga persis seperti gaji pokok, kita pakai bagian tabelnya ke bawah lagi, berarti kita pakai sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP yang dipakai acuannya itu
harus yang ke sini ya, nggak boleh ke sini. Ini kan nikah sama belum kan masuk ke status ya. Yang dipakai acuannya itu yang ininya, yang apa ya, yang row-nya, bukan yang kolomnya. Oke, nanti kolom kita ambil datanya yang di kolomnya itu. Jadi row-nya itu yang pertama ini kan, yang row di sini. Jadi kan golongan ya, kolom pertamanya. Berarti yang dipakai acuan adalah ininya, VLOOKUP ini G G G G G G G K, ya kan ya. Kemudian tabelnya di sini udah oke, dikunci F4. Nah, ini kolom indeksnya ini tergantung sama statusnya. Kalau misal statusnya dia udah nikah, kita ambil kolom kedua, ya kan? Kolom kedua dari tabel ini. Kalau misal statusnya belum menikah, kita ambil kolom ketiga seperti itu. Jadi karena ada dua kemungkinan, kita pakai if kalau si statusnya ini sama dengan oh nikah, menikah, menikah, maka kita ambil kolom kedua. Kalau enggak, otomatis dia belum nikah. Kita ambil kolom ketiga. Udah, tutup kurung, titik koma 0. Terakhirnya harus 0 ya. Tutup kurung, enter. Nah, ini dia GK, statusnya belum. Dia dapat 150.000. Oke, cocok ya. Kita tarik ke bawah. Dia GT, statusnya belum nikah. Berarti dia dapat 250.000. Oke, cocok. Seperti itu. Kemudian pajaknya itu ambil yang ini ya deskripsinya. Pajaknya itu kalau kalau misalnya dia GT itu dikenakan pajak 7% dari gaji pokok. Oh, ini pakai if. If kalau misal dia itu apa GT ya, maka gaji pokok dikali 7%, ya kan? Jadi koma, if lagi, masuk if yang kedua. Kalau misal si golongannya itu GK, maka jadi koma, si gaji pokoknya ini dikali berapa persen? 5%, ya kan? Kalau misal dia bukan GT dan GK, otomatis dia GI. Kalau GI, maka si gaji pokoknya dikali 3%. Kalau udah, tutup kurung 2 kali. Enter. Lah, kalau ini tandanya kurang gede. Ini ya, apa namanya? Luas selnya kurang gede. Tadi pajaknya 1.250.000. Kita tarik ke bawah. Oke, pajaknya 600.000. Gaji 20 juta, pajaknya 600.000. Gila. Gaji bersihnya itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Sama dengan ini ditambah ini dikurangi ini. Enter. Dia dapat gaji bersihnya per bulannya itu sebesar 23.900.000. Seperti itu. Oke, udah, tabel pertama udah. Sekarang masuk ke ini. Ini kayak lebih memudahkan kita untuk kita ngasih kita ngeluarin berapa berapa uang sih untuk menggaji mereka semua seperti itu. Jumlah orangnya GT berarti menghitung ya. Berarti pakai sama dengan count ini, count yang apa? Kok count ya? Jumlah orang, bukan count deh. Count if dengan kriteria ya, menghitung jumlah orang dengan kriteria. Ini di range ini kita cari yang kriterianya itu GT. Huruf enter. Ada satu GT-nya. Yang dapat 30 juta satu.
seperti itu. Untuk GK GI ini sama dengan count if, ambil ini GK terkurung GI juga sama dengan count if cari yang GI, ada 3 orang. Gaji bersihnya kasih kurensi. Oke, gaji bersihnya berapa sih GT ini? Berarti dia pakai sum, mentotal semua gaji bersih tapi dengan kriteria yang GT aja, berarti pakai sum if buka kurung, cari ini dulu, cari yang apa, yang GT. Kalau udah ketemu jumlahkan yang ini, enter. 28.150.000. Ini sama, kalau kopas aja hasilnya, kopas ini tinggal diganti CK. Wow, 48 juta. Ini juga sama, ini diganti YI 58 juta. Betul lah. Dua ping giganya 23 sama 24 ya, segitulah. GI-nya berapa? 19 juta, 19 ping 3 ya, segitu, 58 juta. Oke, udah selesai semua. Sekian dari saya. Mungkin kalau misal kalian agak bingung atau kesusahan, bisa eh, diulang-ulangi atau di pause videonya. Kalau misal ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas lagi, bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung tanya pada saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.